Hari ini kita akan belajar tentang cara hidup jemaat yang mula-mula. Kita kasih judul Church Redefinition. Meredefinisi gereja, karena gereja sudah kacau akhir-akhir ini. Redefinisinya itu sudah, atau kita melakukannya itu sudah kacau. Gereja kalau di Eropa jadinya apa? Museum sejarah, ya kan? Gitu. Gereja di Amerika apa, bro? Gereja di Amerika jadi apa? Jadi bisnis. Ya, gereja yang berafiliasi dengan pengajaran di Amerika selalu tekankan menabur. Nah, ada gelombang kegerakan gereja yang sudah mulai Tuhan pulihkan, belum sempurna, tetapi mulai kelihatan dipulihkan itu di area-area Australia seperti itu. Dan saya belajar Alkitab dari Australia, jadi jalurnya Australia. Jadi Bible Centernya itu saya dapat dari sana, gitu. Maksudnya dari pergerakan dari sana. Kalau saya dapatnya dari Amerika, mungkin saya pasti ajarkan apa namanya prosperity, gitu kan, kemakmuran, gitu. Nah, saya mau kita belajar sama-sama bahwa gospel center itu betul-betul kita mau hidupi, gitu kan. Apa yang mau kita redefinisi, Bapak Ibu? Pertama, kita mesti ngerti ini nggak mungkin selesai dalam satu sesi. Pertama kita mesti mengerti cara hidup gereja mula-mula seperti apa. Ya, cara hidup jemaat yang pertama itu yang di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kenapa dikatakan cara hidup jemaat yang pertama? Kenapa disebut cara hidup? Ya, cara hidupnya begitu gitu, jemaat yang pertama. Gitu kan, bukan cara yang lain, cara bergereja atau cara beribadah misalnya. Cara ibadah jemaat yang pertama enggak ditulis begitu, tapi cara hidup. Ya, cara hidup. Nah, kita mau mengerti kenapa cara hidup. Di dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan oleh karena kasih karunia Kristus yang sudah mengerjakannya tuntas di kayu salib, tidak ada bentuk ibadah yang sifatnya ritual, tidak ada lagi. Ritual ibadah itu sudah, tetapi kita sudah terkacaukan oleh model-model yang namanya Yahudi, model-model Taurat, semuanya ritual. Mau diampuni dosanya itu ada waktu-waktu tertentu, setahun sekali bawa ini, bawa persembahan, itu ritual. Mau persembahkan sesuatu ada ritualnya, ada hari ini, hari macam-macam, ada banyak hari saya nggak hitung itu. Ada banyak hari-hari yang harus diperingati sebagai ritual. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Nah, persembahkan tubuh gitu, sudah beda. Terjadi perubahan paradigma yang luar biasa di balik yang dulu namanya ibadah itu melakukan sesuatu yang tadi saya katakan. Pemahaman cari dulu kerajaan Allah itu dengan datang ke gereja menganggap itu ibadah. Ini hanya bagian dari ibadah, bahwa ibadah ya seluruhnya. Senin sampai Minggu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, itulah ibadah. Jadi jangan dipersempit, ibadah itu hari Minggu. Kalau di sini hari Rabu. Lalu youth itu ibadah. Maka saya nggak terlalu suka ya dengan istilah ibadah minggu gitu. Jadi kesannya ibadah tuh minggu gitu. Ibadah apa. Gitu. Kita mau bersekutu bersama, kebaktian. Tapi itu bukan ibadah. Bukan hanya itu ibadah gitu. Hidup kita ini yang seumur hidup kita, apapun yang ada di dalam hidup kita itu persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati. Untuk itu kita perlu jaga kesehatan, gitu. Untuk itu kita perlu olahraga, supaya persembahan sejati kita ini kualitasnya bagus. Gitu. Sampai dikatakan Paulus supaya aku sendiri tidak ditolak. Kita ngomong kesembuhan, kita sendiri sakit-sakitan, itu kan susah kan. Orang akan menerimanya susah, pemahamannya akan susah sekali. Saya mau baca, saya mau ingatkan, nggak akan lama-lama di ini Tuhan, Bapak Ibu, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya mulai dari 41, memberi diri dibaptis dan
Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa, selalu. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Maksudnya pengajaran rasul-rasul, dalam pemuridan, dalam pengajaran pribadi dan di dalam kelompok-kelompok. Waktu itu kelompoknya nggak gede, kelompoknya kecil di rumah-rumah. Kita belajar selanjutnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Cara hidup jemaat mula-mula ada banyak mujizat. Itu hal yang normal, bukan milik gereja tertentu, bukan milik aliran tertentu. Tetapi itu cara hidup jemaat yang normal. Ayo kita praktek, kalau ada orang sakit doain, ada orang kesusahan kita hibur. Sembuh gak sembuh, yang penting doain. Ya, waktu itu saya Bu Christine bikin persekutuan, buka persekutuan. Ayo praktek mukjizat. Sudah jalan belum, Bu? Sudah ya? Ya, jangan ragu karena kita pakai kekuatan, bukan kekuatan kita kok. Kita nggak perlu ragu-ragu, mau sembuh urusan Tuhan. Ya. Ya, kalau Tuhan mau sembuhkan, bisa sembuhkan. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini nggak gampang. Segala kepunyaan mereka milik bersama. Itu nggak gampang. Dan didahului dengan kata apa? Tetap bersatu. Memang nggak gampang untuk tetap bersatu. Makanya ditulis tetap bersatu. Karena kecenderungannya nggak bersatu, pinginnya jalan dewe-dewe. Pinginnya pakai karpe dewe, makanya sampai ditulis tetap bersatu. Ada satu usaha, ada satu effort untuk mereka tetap bersatu. Jadi jemaat mula-mula itu mereka bukan berarti mereka tuh wah lancar komunikasinya. Kadang-kadang mereka ada gesekan dan kadang-kadang ada perselisihan. Bahkan Paulus dan Petrus juga berselisih gitu kan. Tapi apa dikatakan? Tetap bersatu. Sama-sama katakan tetap bersatu. Ya, seapapun kondisi teman kita, samping kanan kiri kita, dalam kondisi apapun, teman kita, saudara kita sepelayanan, mengecewakan, tidak menghargai kita punya apa namanya? Komitmen. Di sini ada komitmen. Ya, kalau nggak ada komitmen ya pasti bubar. Ya kan? Kemarin saya marahin brother Harry. Masih ada di sini karena dia komitmen, bukan komitmen ke saya, komitmen ke jemaat Tuhan, komitmen ke Tuhan. Ya, tapi kan udah hilang itu kemarin. Karena saya marahin. Masih juga. Iya kan? Karena komitmen gitu loh, karena nggak ada orang yang sempurna. Ya dia mengerti bahwa namanya dalam satu leadership itu apa? Ada yang namanya teguran, gitu kan? Saya kan nggak marah-marah, nggak pukul-pukulin dia, gitu kan? Nggak banting-banting, saya nggak kuat juga, ya kan? Tapi mengerti bahwa segala yang namanya pembentukan itu boleh terjadi untuk mendewasakan kita. Ya, setuju Bapak Ibu? Lalu, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kalau nggak latihannya dari kecil nggak bisa jual sesuatu, nggak bisa. Ini cara hidup jemaat yang pertama. Orang akhir zaman, maksudnya orang modern itu kecenderungannya apa? Selfish, kecenderungannya apa? Egois, ya kan? Sama seperti waktu yang saya sampaikan dulu tentang apa? Berdagang di bait Allah. Kalau berdagang, bisnis, ya yang lain mati nggak apa-apa, toko yang lain tutup nggak apa-apa, yang penting punya aku jalan, gitu kan? Nah itu yang dibenci sama Yesus, untuk kita punya mindset pedagang di dalam Tuhan, ya kan? Karena apa? Kita mesti lihat saudara kita kanan kiri kita, ada nggak yang butuh pertolongan, ada nggak yang butuh disupport, jual. Dalam kesempatan tertentu Bapak Ibu, teman-teman, ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak ya dalam sekolah, di dalam pelayanan, dan kami harus jual sesuatu karena kami nggak ada uangnya.
Nggak selalu kita itu ada cash yang ready gitu ya. Tapi kalau memang kita lihat ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kita jual. Nah saya ngomong di depan seperti ini supaya ini menjadi teladan, supaya ini menjadi contoh, gitu kan. Bukan saya mau pamer, apa yang dipamerin? Saya nggak punya banyak duit kok, yang ada yang bisa dipamerin. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu dan itu memang membutuhkan, kita jual apa yang ada. Sesederhana mungkin yang kita mulai dari yang sederhana, iya kan? Saya jual stok pernah, saya jual emas pernah, saya jual apa yang menjadi kesenangan saya jual untuk jadi support untuk kepada pelayanan. Saya siapkan ada dana-dana tertentu yang ini saya pakai untuk tolong orang. Iya. Memang enggak semuanya lancar, ada yang saya pinjemin tapi enggak balik gitu kan. Padahal ini dana untuk supaya bisa bantu yang lain. Kalau dibalikin saya bisa bantu yang sini. Ada yang macet. Ya sudah, mau apa? Tapi itu saya mau praktek dalam hal yang sederhana. Ya, dalam hal yang kecil, mulai dari yang kecil. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini prakteknya susah. Ya, susah karena saya punya hati dalam pelayanan ini. Saya punya hati dalam jemaat, makanya saya tabur. Kalau saya nggak punya hati, saya nggak akan tabur gitu kan kira-kira. Dan dibalik, ya. Saya pernah saksikan kalau nggak salah ya, saya nggak usah sebut aja ya namanya ya. Ada satu pemimpin baru yang saya tidak terlalu bisa terima. Saya terima bukan karena personal ya, saya nggak punya kebiasaan membenci secara personal orang itu enggak. Tetapi saya nggak terima itu artinya karena situasinya. Saya merasa beliau tidak cocok menjadi seorang leader gitu di tempat kami waktu itu. Cuman karena keputusan pemimpin saya harus tunduk, saya harus taat, betul kan? Ya, saya merasa ini kalau salah maafkan saya Tuhan. Saya merasa saya tidak punya jiwa pemberontak, gitu kan. Tapi karena pemimpin sudah menyatakan bahwa beliau yang jadi pemimpin, saya mencoba menerima, nggak gampang. Caranya gimana? Supaya saya terima. Hati saya ada di dalam pemimpin ini. Saya tabur sesuatu yang nilainya besar yang saya belum pernah belanjakan ke beliau. Secara nggak sengaja, saya ketemu tokonya. Oh, bapak ini sedang order laptop. Ini, oh ya, berapa harganya? Sekian. Oke, saya bayarin diam-diam ya. Bertahun-tahun nggak tahu. Saya nggak tahu apa enggak. Karena saya janji, ya saya minta si tokonya ini berjanji untuk nggak dibocorkan. Dengan begitu hati saya ada di dalam pemimpin. Kan di mana hartamu berada, hatimu berada. Sehingga saya bisa submit, saya bisa taat, saya bisa tunduk. Ayo praktek. Kalau Bapak Ibu punya satu pelayanan di tempat ini apa? Singers, bisa sederhana. Tabur sesuatu untuk teman-teman singers yang lain. Aksesoris kah, cepet kah, apa gitu kan. Ya, nggak usah yang mahal-mahal. Tapi di situ menunjukkan bahwa hati kita ada di situ. Ya, kalau kita ngomong punya hati, lalu kita nggak tabur sesuatu, menurut saya itu nggak real, nggak. Coba saya tanya Mas Danang, jangan tanya Mas Danang, Miss Devi aja. Miss Devi pernah dibeliin sesuatu dari Mas Danang? Sering. Karena apa? Mas Danang taruhkan hatinya ke Miss Devi istrinya, ya kan? Yang lagi PDKT, yang lagi manuver, MPT mengarah pada tujuan, pernah nggak berikan sesuatu? Kalau nggak pernah ya wajar aja kalau nggak ketemu. Ya saya nggak ngajarin materialistis ya, tetapi ini satu hal yang wajar. Kalau kita ada hati terhadap sesuatu, kita berikan sesuatu yang wajar. Sama seperti saya punya hati melayani di tempat ini, saya taburkan sesuatu. Ya. Nah itu, ya saya harap ini bisa menjadi contoh. Ayo Bapak Ibu belajar dari hal yang sederhana. Kan memberi nggak harus uang, betul, tapi beda. Memberi uang atau harta dengan memberi sekedar tenaga dan doa. Kan bisa kalau kita nggak punya harta atau uang, kita tabur dengan doa dan tenaga, tapi beda. Sudah, buktikanlah.
Ini saya nggak ngajarin ya, maksudnya tabur ke gereja supaya apa gitu ya. Saya berkali-kali sampaikan gereja tidak punya tujuan membangun saldo. Tapi kita menyalurkan. Tapi kalau Bapak Ibu ada kesempatan tabur ke bagian apapun secara langsung, secara pribadi. Ya. Ke siapa aja. Ya. Itu. Nggak mungkin kita mau jual yang besar lalu untuk kita tabur kalau tidak mulai dari yang kecil. Ya, tidak mungkin. Ya. Dan yang 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini jangan dimaknai bahwa mereka kumpul dalam bait Allah seperti ini ya. Karena bait Allah itu tempat ibadahnya orang Yahudi, mereka nggak akan boleh. Mereka cuma di pelataran, tempat ngumpul aja. Mereka di pelatarannya, nggak di dalam bait Allahnya. Nah, kan pelatarannya luas banget itu, luas banget di bait Allah itu. Nah, jangan dipersempit kumpul di gereja, maksud saya. Bisa kumpul di mana saja, itu kan cari tempat yang nyaman untuk melakukan tadi pemuridan, melakukan saling berbagi tadi ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Jangan dibayangkan juga ini perjamuan kudus. Yang rotinya seuprit. Ini makan meal. Di bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dengan ditulis dengan meal. Makan beneran, bukan makan yang seuprit. Minumnya seuprit. Makanya sampai Paulus kan ngajarin, kalau kamu pertemuan makan seperti itu, makan dulu di rumah. Biar nggak ngabis-ngabisin lah kira-kira gitu. Nanti ngabis-ngabisin, nggak bikin maksudnya yang lain nggak kebagian, gitu kan? Gitu. Jangan mabuk oleh anggur ya, karena mereka juga minum kan. Jangan sampai minumnya berlebihan. Gitu. Jadi beneran makannya, bukan makan yang seuprit itu, makan beneran ini. Saling mengundang di Alkitab yang lain dikatakan saling mengundang. Ayo, kapan undang saya? Saya tantang ini, ngundang saya makan. Ya, berganti-ganti dalam kelompok kecil. Ini luar biasa ini pengertiannya. Jadi saling mengundang, berganti-ganti. Kelompoknya kecil, gak mungkin gede zaman saat itu ya, gak kayak sekarang. Ada sejarah gereja yang mengatakan bahwa kenapa jadi muncul gereja yang seperti ini? Itu karena pemerintah Roma waktu itu melihat bahwa ini orang-orang percaya ini semakin banyak dan susah diatur karena banyak itu di mana-mana kan tiap hari tadi dikatakan tiap hari ditambahkan jiwa-jiwa 3.000, 5.000 semuanya bertambah terus, mereka bingung nggak bisa ngatasin. Akhirnya apa? Dibikinin gedung supaya teratur, terkontrol, terkontrol gitu. Jadi dibikinin gedung, itu sejarahnya seperti itu. Ya. Mulailah setelah masuk era gedung ya mulai esensi ini sudah mulai hilang. Karena ketemunya nggak boleh tiap hari, mereka bolehnya seminggu sekali. Gitu. Jadi terjadi degradasi namanya, degradasi. Berikutnya sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, disukai bukan dibenci. Masih ada yang dibenci kita sama tetangga kita. Disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi ada penambahan. Itu cara hidup jemaat yang mula-mula. Nah tujuannya apa? Untuk melakukan seperti itu yang paling penting kan, tujuannya apa? Kita belajar dari Efesus 2 ayat 19-20, saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kamu bukan orang asing, kita ini orang asing sebenarnya. Karena kita bukan orang Yahudi. Di bahasa Inggrisnya namanya Gentiles, ada ya istilah itu ya, Gentiles. Kita semua ini Gentiles, nggak ada urusan dengan Yahudi, kita bukan orang Yahudi. Tetapi dijadikan kawan sewarga, gitu kan? Dijadikan apa? Keluarga Allah, anggota-anggota keluarga Allah. Kenapa kita perlu berkumpul seperti ini?
Kita bersekutu seperti ini, berkomunitas seperti ini supaya ini menjadi kawan sewarga. Kawan sewarga. Kita yang dulu jauh menjadi dekat, ayat yang sebelumnya dikatakan begitu. Baca seutuhnya nanti mulai dari ayat yang pertama. Dulu yang jauh menjadi dekat, artinya kita ini yang bukan siapa-siapa. Kita ini bukan dari Yahudi, nggak ada keturunannya siapa gitu. Tetapi kita dicangkokkan, dikatakan seperti itu kan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru, Yesus sebagai pusat. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dasarnya, fondasinya rasul dan nabi yang ngajar, yang memberikan pengajaran, menegur dan semuanya. Tetapi batu penjurunya yaitu Yesus, pusatnya Yesus, cornerstone-nya itu Yesus. Saya nggak ngerti bangunan, tetapi yang saya tahu pasti ada satu titik batu utama yang menjadi apa namanya ya? Apa namanya ini? Saudara yang sedang bangun ini. Patokan. Ya, ada satu patokan di sini, jadi supaya bangunannya nggak mencong, gitu kan, miring, gitu. Karena patokannya di situ. Itu namanya batu penjuru. Yesus jadi batu penjuru. Makanya ada namanya GBI batu penjuru ya. Ada namanya GBI keluarga Allah. Ini dari sini ngambilnya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini kalau didetailkan di penerjemahan lain dikatakan bahwa disusun dari batu tiap batu. Bata tiap bata dari satu persatu, piece of piece. Setiap ini ditata batunya. Nah pada saat ditata batunya itu enggak seperti yang sekarang, batu dicetak sudah kita beli kotak gitu. Tapi zaman dulu itu batu itu dari batu. Jadi dipotong-potong, diapain supaya pas. Nah itu sakit, kita jadi batu yang sedang dibentuk itu sakit. Kan harus dipotong ini. Kesombongannya harus dipotong, kemalasannya harus dipotong, ignorance-nya harus dipotong. Semuanya yang enggak pas ini dipotong supaya pas. Harus dipotong, siap dipotong. Katakan sebelahnya, kamu harus siap dipotong. Supaya menjadi piece of piece yang pas buat yang lain. Ya kan? Kalau ada satu yang menonjol, yang lain enggak bisa dipasang. Betul enggak? Ya semuanya harus bagus bentuknya, sama rata. Kalau ada yang mau nonjol nggak mau dipotong, jadi coba kalau bangunan ini ada yang nongol gitu kan, jelek kan? Tidak menjadi satu kesatuan bangunan yang utuh, yang bagus kan, ada yang nongol, ada yang bolong, ya harus siap ditambal, yang lain memperlengkapi. Gitu. Nah di dalam gereja seperti itu, gereja dalam arti kumpulan seperti ini. Itu kita mesti siap untuk namanya dibentuk. Tujuannya kita bergereja supaya kita mengalami namanya pembentukan. Ya, kita tidak sempurna tetapi siap untuk disempurnakan. Itu di dalam gereja ada banyak hal yang kurang di dalam hidup kita, maka kita butuh dibentuk. Ya. Saya ulang lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Kalau ini masih pencong-mencong, ada yang bolong, ada yang nonjol, nggak bisa rapi. Ya, Tuhan mau hidup kita, kejemaatan ini menjadi sebuah hasil yang rapi. Untuk itu setiap orang harus siap dibangun, siap dibentuk. Ya, mensupport satu dengan yang lain dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, dan pada akhirnya Immanuel disempurnakan. Kita menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Dengan cara apa? Pembentukan demi pembentukan itu kita menjadi sempurna. Ya. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak diajar, sebetulnya kita sudah ketetapan Tuhan bahwa kita ini adalah tempat kediaman. Tapi karena kita nggak ngerti, kita tidak melakukan yang sepatutnya. Kita tidak melakukan hal-hal yang kita bisa support kepada orang lain. Bergereja itu nggak gampang, Bapak Ibu.
Karena namanya bergereja bersama-sama seperti ini, kita melayani saudara-saudara kita, itu butuh namanya pengorbanan. Ya, butuh namanya pengorbanan. Ya, kita bisa melayani satu dengan yang lain. Kalau saya katakan pelayanan itu, kalau kita ngomong ya pelayanan, melayani Tuhan, gitu itu kan abstrak ya. Sebenarnya, ya karena pemahaman kita masih pemahaman perjanjian lama, pelayanan, melakukan sesuatu ritual-ritual tadi ya. Dan itu untuk Tuhan seperti itu ya. Nah di dalam perjanjian baru pelayanan itu kita melakukan untuk orang-orang. Tuhan katakan kalau kamu melakukan untuk orang-orang yang terkecil itu kamu melakukannya untuk aku. Ya kan? Lah kita ngomong melayani Tuhan gimana coba? Kalau perjanjian lama gampang, bakar ukupan gitu kan. Lalu kita jadi imam. Kalau perjanjian baru kan nggak ada ritual-ritual. Cara kita melayani gimana? Melayani yang lain, teman-teman kita. Itu melayani untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, jadi kalau ada singers, WL atau apapun jadi koordinator itu kita sedang melayani sesama. Ya, melayani sesama. Tetapi pengertiannya bahwa kita sedang melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Karena apa? Saya melihat sepanjang pelayanan saya melihat orang-orang yang pelayan yang luar biasa, WL, singer dan semuanya. Begitu turun panggung ketemu orang cueknya bukan main. Enggak peduli sama orang lain. Merasa saya sudah melakukan bagian saya sebagai penampil, perform, main musik. Nah itu bukan melayani Tuhan. Apapun posisimu, orientasinya adalah melayani sesama. Ini gak gampang, kalau melayani Tuhan kan gak kelihatan. Kita bisa berdalih ya, Tuhan melihat hati gitu kan. Seringnya kan begitu. Nah pada saat kita melayani orang, semuanya kelihatan. Apalagi yang di depan kayak gini. Salah sedikit kelihatan gitu kan. Nah tapi harus kuat, harus mau disalahin orang, disalah mengerti gitu kan. Sama kita pada saat kita pelayanan, yang disebut pelayanan, harus siap disalah mengerti. Dan saya katakan ke tim event, ya, kita ada tim event. Pelayan itu apa sih? Bahasa lainnya pelayan itu apa? Pembantu, apalagi? Keset, apalagi? Apa? Jongos. Lalu kita ngomong jongos, kok minta dipuji? Jongos kok minta dihargain? Saya nggak mau ada di situ karena apa? Nggak ada orang yang menghargai saya. Lah, katanya mau melayani, kok minta dihargai? Iya kan? Nggak bisa, jangan melayani lah kalau masih minta dihargai. Ya, saya mau ada di tempat saya dihargai sebagaimana saya mestinya. Keren kan kalimatnya kan? Filosofis sekali kan? Ya, tapi itu bertentangan dengan prinsip pelayanan yang Tuhan mau. Ya. Kalau masih butuh penghargaan, jadi bos. Jangan jadi pelayan, gitu kan. Ya, jadi bos aja, jangan jadi pelayan. Kalau masih butuh penghargaan, ya. Namanya pelayan. Ya. Kita pernah nggak puji-puji ya yang kerja di rumah itu, mbak-mbak yang kita hampir nggak pernah kan kita puji-puji, ya udah pekerjaannya. Ya, kalau piringnya kurang bersih ya kita marahin gitu kan. Tapi kalau piringnya bersih ya kita diem aja kan. Ya kan? Ya, gitu. Ya apapun itu ya namanya. Makanya itu mindset itu kita harus ada di dalam gereja. Bahwa kita bergereja tujuannya untuk kita melayani satu dengan yang lain. Menolong satu dengan yang lain. Menjadi support. Ya, support system buat yang lain. Jadi koordinator nggak gampang. Jadi pemimpin nggak gampang. Pemimpin kan pelayan, ya kan? Ya, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayanmu, ya. Tapi ingin jadi terbesar, tapi nggak mau melayani, itu prinsip mana yang dipakai? Kan prinsipnya Alkitab, prinsipnya Firman Tuhan. Ya, ada banyak, wah sayang waktunya. Mas sudah jam segini, tapi kita lanjutkan ya. Bagaimana kita hidup bergereja, ini pembukaan saja, pemanasan ya. Pemanasan saja. Minggu-minggu depan lebih panas lagi. Ya, siap dibentuk Bapak Ibu?
Ya, siap dibentuk ya, menjadi bangunan yang rapi tersusun. Ya, supaya kita menjadi sempurna. Kita secara de jure, secara hukum kita sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi de facto, faktanya kita masih perlu diajar. Kita masih perlu dibentuk. Kita perlu ditegur supaya semakin nyata kesempurnaan itu. Allah Immanuel, sama kita ini punya Allah Immanuel. Mana ada kepercayaan yang Allah Immanuel? Cuman kita, Allah beserta kita. Di mana-mana ada Allah di dalam hidup kita. Kita bawa hadirat Tuhan, kita nggak cari hadirat Tuhan. Apalagi kita tuntut hadirat Tuhan. Wah itu WL-nya kemarin nggak beres itu, nggak ada hadirat Tuhan. Kita masih serang kan dengar kayak gitu. Wah, gerejanya sepi, nggak ada Roh Kudus, adem, gitu kan? Nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hidup kita, nggak ada. Kita oke, kalau pemahaman seperti itu ya kita bukan Allah Immanuel. Ya. Kalau yang WL itu, wah hadirat Allah turun. Kalau yang WL yang itu kadang turun, kadang naik kayak teh celup, gitu kan? Wah kacau kan? Gitu. Pemahaman seperti itu yang kita mau babat dalam 1 bulan ini ya. Siap-siap Bapak Ibu diporandakan pemikiran-pemikiran yang lama. Ya, siap Pastor Daud nih, siapin bahan ya, Mas Budi, Mas Danang. Oke? Itu sedikit ya pembukaan dalam bulan ini supaya kita mengerti, meredefinisi gereja. Supaya kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak sedang beribadah, tidak sedang untuk mencari hadirat Tuhan. Tapi kita sedang membawa hadirat Tuhan. Kita tidak sedang mencari kerajaan surga. Tapi kita menghadirkan kerajaan surga. Kan beda kan? Mencari kerajaan surga. Kita menghadirkan surga di dalam kehidupan kita. Dalam apapun kehidupan kita, kita hadirkan surga.